Shalom. Mazmur 37 ayat yang keempat berbunyi demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waduh, siapa yang tidak senang kalau apa yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Tuhan? Pasti kita senang, saudara ya. Semua orang punya kerinduan yang sama. Kalau seandainya apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan hati kita itu akan selalu diberikan Tuhan kepada kita. Oh, pasti semua orang suka, saudara. Tetapi kita harus sadar sebenarnya ayat ini bukan memberikan jaminan kepada kita. Artinya jaminan bahwa apa yang kita doa, apa yang kita inginkan itu selalu dikabulkan. Kan ternyata kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang pasti akan diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat yang keempat tadi berkata, bergembiralah karena Tuhan. So, mari kita garis bawahi kata-kata itu ya. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi bukan bergembira karena pemberiannya, bukan bergembira karena kasihnya, bergembira karena kuasanya, bergembira karena perbuatannya, enggak. Tapi bergembira karena pribadinya. Nah, ini yang penting buat kita. Artinya bahwa kita harus menempatkan pribadi Tuhan itu di atas segala-galanya dan yang terutama dalam hidup kita. Artinya kita harus tempatkan dia menjadi sasaran hidup kita. Kita harus tempatkan dia menjadi fokus hidup kita. Kita harus tempatkan dia menjadi Jesus is the center of my life. Kristus Yesus harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita izinkan dia menjadi yang terutama dalam hidup kita, menjadi yang terbesar dan sasaran hidup kita, maka firman Tuhan berkata, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia sanggup melakukan hal yang lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, oleh sebab itu penting buat kita bahwa kita harus menempatkan pribadi Tuhan, pribadi Yesus itu menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita harus bisa menempatkan Kristus Yesus, Tuhan kita, menjadi sasaran hidup kita. Ya, ketika Kristus Yesus menjadi sasaran hidup kita, maka yang menjadi tujuan hidup kita cuma menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan kehidupan kita, maka Dia akan berkarya sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita, dan kita akan mendapatkan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.